Nggak ada yang mau say hi nih. Selamat pagi, halo semua, pagi, pagi, pagi dari Samarinda, halo Samarinda, Sugeng Enjang, Sugeng Enjang. Hai, good morning, Gorontalo, Gorontalo, mana mak kopinya kak? Pingin nggak minum kopi deh hari ini. Nggak ke Makassar, hari Senin aku ke Makassar. Hari Senin, Selasa, Selasa, lalu Rabu. Senin lo ke Makassar. Iya, Senin aku ke Makassar. Hari Selasa pagi aku terbang ke Bali. Oh wow. Hari Rabu baru kita siaran. Oh oke. From Bali. Oh wow, busy. Ubud, Bali. Oh wow, fancy. Hai. Hai, selamat datang di Dave Iwat siaran pagi, siaran TikTok pertama di Indonesia. Vibe check. Apa cek? Vibe check. Gimana tuh kalau vibe check gitu caranya? Itu lagi rame tuh konten-konten bahasa generasi Alpha tuh apa ya? Ya Alfa. Alpha ya? Alpha, Alpha sama Z katanya gue udah catetin beberapa hal. Gue mau cek lu ngeh nggak sebagai si paling relatable Tea. Apa tuh? Yang pertama tuh itu kalau generasi Z itu gitu. Hi web vibe check. Cara ceknya vibe-nya kalau kayak gitu jawabnya apa? Begitu dibilang vibe check, lu jawab apa? All good. Oh gitu. Artinya apa? Sebenarnya Apa apa kabar? kabar? Apa kabar? Apa Oh. kabar, Say? Yo vibe check, bro. Yo, all good here, my Oh man. gitu. Hmm. Oh, vibe check satu. Terus habis Aduh. itu Gila ya, gue tuh males tau gak lo ngobrol sama si Iwet. Abis dia tuh Sigma banget, gue gak dapet kesempatan ngomong. Sigma tuh apa sih? Alpha. Dominan. Oh, Sigma tuh di atasnya Alpha ya. Uh-uh. Jadi Sigma. Sigma. Sigma tuh bukannya juga kalau misalnya bagus, keren banget tuh juga Sigma. Dude, a show is Sigma gitu nggak? Bisa juga, bisa juga. Oh. Tapi kalau the show itu biasanya mereka pakainya Madlit. Lit. Apa? Madlit. Madlit. Ah? Madlit. Kenapa Mac? Ada Mac-nya. MAD, 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 Oh, mad. Matt Lead. Mm-mm. Oh iya iya, kemarin juga sepupu gue gitu kayak, so how's the party dude? Lead, lead, lead. Lit, Gitu. lit. Did you watch the Oke. concert last night? Dude, mad Lead. lit, mad lit, mad lit. Oh gitu. Oh, Matt Lead. Gitu. Sigma tuh more to kata sifat. Iya, dominan gitu. I think no wonder Iwet always lead the group. He is so Sigma, you know. Ah, oke, 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 oke. Tapi dia nggak berarti harus Sigma itu jelek nggak kan? Enggak. Nggak. Uh-uh. Oke. Yang jelek tuh skibidi, skibidi. Skibidi. Berasal dari kata apa sih skibidi itu? Dari konten yang aku baca, skibidi itu konotasinya negatif, berawal tren ini tuh dari YouTube tren skibidi toilet gitu. Jadi untuk they describe it untuk menggambarkan sesuatu yang negatif gitu. Misalnya kayak kotor, jorok gitu. The toilet in that mall, my God, skibidi, you know? Gitu ngomongnya. Mm-mm. Oh, Puki. Puki apa? Nggak tahu.
Oh ya, Puki nggak ada di catatan gue nih. Kesel deh. Oh, oke, oke. Terus lagi ya. Iya, iya, iya. Riz, Apa? Riz, Apa tuh? Riz tuh kependekan dari karisma katanya. Apaan sih? Gitu. Did you got a date for last night? Of course. My date is very Riz. RIS. R-I-Z-Z. Riz. Charisma. Charisma. So it's Riz. Riz. Yes. Puki apa Puki? Katanya cute ya. Oh. Lucu ya. Oke, 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 oke. Belajar dari mana lo? Konten di TikTok. Oh. Tuh gue catetin atu-atu. Oh. Lo tonton habis itu lo catat. Iya tadi pagi. Karena dari semalam nih apa sih semua orang. Oh hai Puki. Tuh kayak hai Besti. Tuh kata Mas Adi. Oh. Lucu ya. Terus ada kalau oke tuh bet. Ah? Bet. Bat? B-E-T. Bat. Misalnya, oke let's go. Bet out. Bet let's go. Gitu. Oh, bat. Bat, 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 bat. Bat. Bet gitu. Oh kalau ini pasti lo udah tahu dong. GOAT. Istilah GOAT tuh. Kan udah banyak dipakai komedian. Go. Go tuh keren gitu ya. Ternyata itu singkatan dari greatest of all time. Make sense, right? Ya, 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 ya. Kita dong GOAT. Gue tuh tadinya waktu ada salah satu podcaster membalas DM gue, my God, Mas, you're the GOAT. Gue pikir gini, anjir kok dikatain bandot? Ya bandot juga sih, bener. Ternyata GOAT itu greatest of all time. Keren ya? Iya, tapi kan GOAT juga. GOAT tuh kan bandot. Kalau udah tua kan bandotan. Iya, gue pikir gini, anjir gue dikatain tuh emang udah tua sih, tapi nggak bandot, careless. Kalau bandot tuh kan kayaknya apa tuh tua-tua keladi gitu ya. So you are GOAT. GOAT, bandot. Sus. Hah? Sus. Suster. Suspicious. Suspicious. Sas banget. Ih, Mas Iwet mah sas banget deh kalau balas WhatsApp. Suspicious. Ambek. Mencurigakan. Oh my God, what's going on, dude? You text me at this hour? So sus. Iya. Sas apa sus? Sas. Bacanya katanya sas. Suspicious soalnya. Sas ya. Oke. Cap udah. Belum. Cap artinya bohong. Tulisannya? CAP. Oh, cap. Did you just cap me? Gitu. Bohong lu I ya? think he capped me. Iya. Puyeng nggak tuh? Ya. Terakhir. Bro, stop capping. Yes. What you told me is a cap. Yes. Iwet, I met somebody new last night. He is Gucci. I'm telling you, Gucci. But I love Chanel. No, Gucci. How about if I love Zegna? Gucci. Anak sekarang Gucci. Okay. So what's the meaning of Gucci? Baik, hebat, keren. Why Gucci? The F did I know? Did you just cap me? Dude, no. Skibidi deh lo. Anjir. I think what you just told me is a math lead. Puyeng, gue udah bingung mesti ngejawabin lo apa. Oh, ada. Kalau ini istilah untuk cewek badannya bagus, giat. Hah? Bekerja. Giat. G-Y-A-T-T. Giat. Giat. Bacanya apa? Nggak ngerti. Giat. Oh, giat. Giat. Oke. Giat olahraga. Iya. Giat bekerja. Lucu ya.
Lucu, Kalau lucu. bahasa kita mah puyeng dene, untuk yang kita udah generasi X gini mah ya udah itu semua mewakili puyeng. Tapi ya, tadi kan ada yang bilang ganti topik dong, nggak ngerti, nggak ngerti, nggak ngerti gitu ya. Sebenarnya ini kan sesuatu yang kalau zaman kita dulu tuh, lo inget nggak sih waktu AADC baru keluar, Mm-mm. tiba-tiba semua orang kan ngomongnya kayak cinta. Iya. Aku nggak tahu banget kalau dia tuh kayak gitu. Mm-mm. Iya, Kan anak zaman dulu ngomongnya gitu kan, kalau anak-anak iya. selatan zaman dulu, ya Iya, nggak? iya. Kayaknya itu yang kayaknya lak-lakannya tuh main ayunan gitu loh, yang Iya kan? naik turun. Iya Abis itu, kan? abis main ayunan tuh yang kayaknya tuh rame-rame main jungkat-jungkit gitu loh. Ih, gue tuh yang Rangga. Ini menurut gue fase gitu yang sebenarnya ya kita perlu tahu aja. Ngikutin nggak harus, tapi at least ketika kita mendengar ada yang bicara seperti itu, kita tahu bahwa oh, ini anak muda nih gitu. Iya, ya kayak kalau gue ngobrol sama ponakan-ponakan gue, kayaknya rata-rata ini tuh diambil dari singkatan-singkatan bahasa Inggris deh. Iya, iya. Dan generasi sekarang tuh kan lebih terbuka ya. Jadi Iya. ya yang kita sebut sebagai being itu, Being, being. iya kan, being banget kan. Oh my God. Bicara mengenai Apalagi, puyeng. ah, Gue mau dari semalam gue udah niat gue mau ceritain ke lo ya sebagai direktori subculture Puyeng Jakarta yaitu duet. Lo ah. catet baik-baik pensil lo keluarin. Apa tuh? Yogi, Didi, dan Hans Hambali. Nah, kurang puyeng apa tuh teman-teman gue? Heeh. Menemukan sebuah barber baru. Resmi gue tahbiskan barber ini yang dimiliki oleh Daryl Desman. Daryl Desmond tuh model yang genderless bukan sih? No. Oke. Itu Daryl Desmond is? Daryl itu yang dari Manado. Daryl Desman ini the barber, the owner of the barber. Itu nama Oke. Instagramnya Daryl Desman. Go Oke. check him out. Dia buka barber, barbel, barber, barber. Agung Hercules kalau barbel. Dia buka barber. Oke, kita samakan energi dulu yuk. Daryl Desman is the owner of the barber. Dia buka Oke. barbel di belakang Senayan City situ loh. Oke. Oke. Daerah Palmerah berarti ya. Heeh, heeh. Jadi barbel sebelahnya butik. Barber. Iya, sebelahnya butik. Butiknya itu butik-butik anak-anak puyeng Mas Bro gitu, yang Ah, tindiknya tuh 12 gitu nyambung iya, apa iya, sih? iya, iya, Bukan cuman tindikan yang segede button ya, Bo, segede iya, piring gitu di sini iya, gitu. iya. You, Terus? you get the idea. Nah, Eh, Daryl ini backgroundnya dia belajar psikologi di Australia. Oke. Oke. Terus Daryl ini tuh sempat mengalami frustrasi dan depresi. Terus Mm-mm. dia menemukan panggilan baru. Dia mau jadi tukang cukur. Oke. Dia bukalah barber, Barber. tukang potong rambut ini di Martimbang. Oh, bukan di Palmerah, belakang Senayan City. Oke, Martimbang. Oke. Martimbang, ya. Terus? But get this, kenapa gue bilang puyeng? Dia hanya menerima satu klien, jaraknya itu jatah potongnya dia satu klien 3 jam. 3 jam. Jadi misalnya lo potong jam 10, gue baru bisa potong lagi jam 1 siang. Oke, lanjut. Ya, kenapa Mm-mm. begitu? Mm-mm. Karena 1,5 jam pertama itu biasanya sesi konsultasi alias ngobrol. Cukur nih kan? Cukur. Ini cukur kan? Cukur. Berarti buat lelaki kan? Buat lelaki, he serve only men. Bentar, kurang ajar banget lemongrass. Dikata, ayo Kak Iwet ke sana. Eh, eh,
Sas banget nggak tuh ajakannya? My God. Iya kan? Jadi dia akan begini. So what do you want to talk about? How are you? Gitu. Kalau if you don't feel like talking, ya it's okay gitu. I don't wanna talk. It's okay. We can sit together. Gitu. Jadi Vibing dulu. vibing. Ntar dia cari tahu. Sebelum ini potongan rambut lo apa? Lo kebiasaan keramasnya gimana? Gitu. Lo apa? Lo gimana? Apa? Jadi tiap potongan itu dialter sesuai dengan kepribadian, lifestyle, sama kebutuhan lo. Puyeng nggak lo? Permisi Kak Daryl mau nanya. Bukannya emang gitu ya kalau potong rambut? Ya tapi kan biasanya kan kita kalau di barber duduk mau potong kayak apa nih? Cuman gitu doang kan. Kalau ini tuh kayak sesi psikologi gitu loh, konsultasi. Gimana nih? Aduh aku lagi stres nih Daryl. Kenapa stres? Kerjaan aku banyak. Ini contoh temen gue. Kerjaan aku lagi banyak banget nih, lagi overload. Kayaknya rambut aku rontok. Masa sih? Coba let me check. Oh, enggak kok, rambutnya bagus. Kayaknya udah mulai kepanjangan deh. Masa? Emang lo selalu panjang bro rambutnya? Enggak sih, this is the longest. Oh, dan gue merasa capek tau gak lu buang-buang waktu gue ngeblow, bikin rambut. Gue pengen lebih singkat. Oh gitu. Udah pernah basket belum? Basket tuh kayak gimana? Basket tuh kayak gini. It will look good on you. Really bro? Yo bro. Oke, let's do it. Hajar. Berapa bayarnya? 300.000 aja. Nah, lo tau nggak? Menurut gue, ini potong rambutnya itu hanyalah sebuah medium. Tapi intinya adalah sesi psikologi sebenarnya. Actually dia bukan tukang cukur. It's a clinic. Am I right Yes. or not? Dan dia memang, kata Yogi, dia memang membuka sesi konsultasi tapi hanya kepada orang-orang yang dia kenal aja. Puyeng nggak tuh? Lah, jadi kalau orang nggak kenal nggak bisa. Iya, jadi kayaknya dia pilih. Jadi kayak menurut gue cara dia melayani orang yang masuk ke barbelnya dia itu tuh kayak barbernya dia kayak salonnya dia itu kayak memberikan sesi konsultasi dulu nggak sih? Iya. Menurut gue itu sebenarnya adalah klinik psikologi berbalut barber. Yes, dan 300.000 tuh nggak berhenti sampai di situ loh servisnya. Apalagi? Selesai potong rambut, masas, muka lu diuap, selesai diuap, serum, skincare. Pakai apa? Puyeng nggak? Pakai apa skincare-nya? Ya pakai skincare yang dia punya. Gue juga nggak sempet nanya skincare-nya apa. Gue udah cukup terpuyeng-puyeng aja gitu. Anjrit, ada-ada aja Jakarta. Gitu nek. Dan get this. Gue mau cerita ke lo yang ada di siaran pagi kan 2,8 nih ya. Kalau lo nyari subkultur Gucci, Madlib, Puyeng Jakarta, Puyeng ya. Kalau lo pengen nyobain sana, pergi ke tempatnya barbernya Daryl Desman nama Instagramnya. Tapi jangan berharap perlakuan sama. Kayak 3 teman gue ini, Hans, Didi, Yogi, nggak mau dibayar. Kenapa? 3-tiganya sama, dia bilang gini, no dude, first time on the house. Tukang barber kasih konsultasi, ngedengerin curhat, sesi pertama nggak mau dibayar tuh kurang puyeng apa wet? Puyeng nggak? Puyeng ya? Puyeng. 300.000. 300.000. Kalau gue bilang gini, no it's okay dude, I just want to give this money. No. I just want you to come back next time. First time on the house. Gitu. Daryl siapa tadi? Desman. Oke, gue punya pertanyaan dari cerita ini. Ada temen gue yang bilang kalau gue aneh banget. Setiap kali ada orang cerita, iya gue tahu gue aneh. Setiap kali ada orang cerita, gue selalu gini, siapa namanya? Daryl Desman. Lalu, latahnya gue tuh adalah selalu ngecek di Instagram, yang mana sih orangnya? Memang begitu. Oke. Nah, menurut dia itu aneh. Dia bilang gini, nggak semua hal loh harus dicari visualnya. Bisa nggak? Ketika lo dengar sebuah nama, ya udah, you just accept it. Oh oke, namanya Daryl Desman. Titik.
Tapi kayaknya semua teman-teman gue yang milenial ke bawah begitu deh, Wet. Jadi itu hanya Gen X yang seperti itu. Kayaknya. Mereka begitu terima informasi, terutama nama gitu ya, pasti langsung intuitively langsung search di Instagram atau di Google. Coba guys, gue mau nanya nih, 2.900 orang hampir 3.000, ketularan. Yang menonton kita saat ini, lo tipe yang mana? Langsung Google, langsung search di Instagram, langsung search di TikTok. Apa yang lo, ya udah, lo tetap ngobrol gitu, lo dengerin namanya siapa, ceritanya gimana, kayak apa? Gue enggak loh. Lo cek visual? Enggak. Oh lo enggak? Enggak. Gue cek visual. Ya berarti gue lebih tua dari lo. Emang iya gue lebih tua dari lo. Gue Tapi memang bener-bener gara-gara generasi. iya, I think so. Lagi guys, gue mau nanya adalah lo yang menjawab bahwa lo langsung cek, lo gen apa? Jangan lo ngaku gen halilintar ya, awas lo. Dan apa tuh maksudnya apa? Dijelasin dong. Iya gen X, gen Y, gen Z. Z, Y, Gen X Mile. milenial iya agak make sense. 84 milenial, gen Y. Kebanyakan milenial yang dengerin kita pagi ini. Iya itu udah bener. Iya, Oh Mile. gitu ya. Mile. Gue karena dia bilang gini, lo nggak harus setiap semua lo cek, semua lo cek. Tapi gue penasaran sama Daryl Desmond. Lu tuh lagi deket sama siapa sih? Lu sering digitu-gituin sekarang tuh. Lu tuh lagi ngobrol sama siapa, botak? Mana sih Desmond? Ini tulisannya gimana? DES Tuh yang di sini aja udah pada nemu. DARRELL DESMAN Daryl Desmond. DARREL. God. God. Daryl Desmond. Dude. Oh, I got it. Gila. Oh ini. Kalau gengs, kalau lo kesana nanti bilang gini, aku direkomendasiin sama Mas Dave gitu ya. Ntar pasti dia bingung, siapa Dave gitu. Biarin amat, soalnya gue belum pernah kesana. So which one is the Daryl? Too many men here. Itu kliennya dia. Yeah, which one is him? The F do I know? Mana gue tahu. Hah? Which one is him? Buklak nggak ngerti gue. Orangnya lagi nonton, masa sih? Daryl Desmond. Daryl Desmond. Kita kan ini ya direktori Puyeng-Puyeng Jakarta ya pokoknya ya. Gitu. Jadi kemarin temen gue Yogi Pratama itu kan juga very picky on everything kan. Dia baru potong ke sana, terus gue telepon dia. Di mana lo? Hampir gue tutup tau nggak lo video callnya? Karena tiba-tiba dia botak. Hah? Dia botak sekarang? Botak. Just because. Ih gue gini, lo botak nek? Gue habis dari Daryl. Daryl who? Gue bilangin. Terus dia gini, abis gue stres di kantor, gue butuh teman cerita. Hah, lu dipotong sama psikolog? Gue gitu. Enggak nek, sama barber. Gimana? Yogi botak sekarang. Botak gue gini. Coba Botak mundur gini? Botak gini atau botak tipis? Basket di atasnya kayak Earth and Bernie Sesame Street gitu loh. Oh. Ya udahlah ya, temen gue tuh udah puyeng semua, Beb. Terus Daryl tuh ya ke Yogi gini, can I do something to finish your look? Gitu. Kan Yogi udah basket, jadi rambutnya cuma 1 senti di atas doang. Terus? Can I just finish the whole look? Apa? Kata Yogi gitu. Bo, alisnya Yogi dipotong, dibikin codet. Ngek gitu. Gue ngeliat Yogi gini, aduh Gi, lu tuh badung banget tau gak lo? Lu tuh kayak jamet-jamet di Blok M teman-teman gue pada saat gue masih ke terminal, tau gak lo? Terus? Ya udah gitu. Menurut dia to finish the look. Which one is Daryl? I don't know. Go visit the barber and meet him. My God, I have no hair, dude.
Ya wes, gimana? Go to Daryl just to talk to him. Bikin alis kali ya di Daryl ya. Lucu ya. Tapi ini lucu loh Iwet, lucu loh. Yang ingin gue bahas dari cerita Daryl adalah ini teman-teman ya. Gengs, jangan lupa tap-tap pasukan orange-nya. Adalah ini Iwet. I find life is very funny. In terms of, ini bicara mengenai finding your passion, lalalala. Kayak Daryl aja gitu. Nek, dia kuliahnya psikologi di Australia. Nggak murah ya. Heeh. Selesai belajar psikologi, akhirnya dia jadi barbershop. Mana lo tahu sih, Bo, kalau jalan hidup lo akan mengarah ke situ dan lo akhirnya menemukan passion hidup lo sebagai barber. Ngerti nggak? Kalau tahu lo mau jadi barber mah ya nggak usah. Kalau mungkin orang akan bilang ini, kalau lo tahu mau jadi barber, ya nggak usah sekolah psikolog kali capek-capek. Tapi kalau andaikan dia tidak sekolah barber, mungkin dia tidak akan menemukan, I think I'm going to use my skill talking with people sambil motong. Dan dia tuh senang adegan motong. He finds solitude and ada kesenangan hati melakukannya. Zen moment. Yes, itu sama. Terapeutik, meditatif. Yes, itu sama persis Iwet sama hairdresser gue di Dharma Wangsa. Mm-mm. Namanya Winda. Lo tau nggak? Winda Malika Siregar. Ya bukan dong. Winda Fiska. Bukan. Winda The Parlor. Dulu dia dari Surabaya. Tahu. The Parlor tahu. Lo potong di situ. Sebelum pandemi gue di situ. Oke, terus? Winda ini dari Surabaya. She is so good. Potong rambut laki terutama. She is so good. Sampai akhirnya ditarik pindah ke Jakarta. Dan salonnya booming. Winda. Ya. Oke. Ya. Tapi gue berhenti pas pandemi karena satu mahal, gue berusaha menghemat, lalala. Yang dilakukan Winda more or less sama kayak Daryl. Jadi begitu datang, dia akan peluk lo, dan peluknya mentit loh. Dave, I miss you. Jadi Winda is Indonesian. Winda is Indonesian, she's Indonesian. Belajarnya di Australia juga, Australia apa New York ya? Gitu deh. Terus menemukan passion baru di hairdressing. Terus dia akan nanya gini, so let me check your hair gitu sambil ngecek rambut gue. Yang gue tahu itu sebetulnya basa-basi pedut gitu. Dia akan nanya, so tell me about your life, what's new in your life gitu. Aduh Winda, bla 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 bla. I need a change. Okay, shall we perm your hair? Are you ready for some change? Shall we embrace newness in your life? Gitu-gitu loh. Jadi kayaknya ke salon itu bukan cuman dapat rambut baru, treatment, tapi you know, ntar setelah seminggu Winda akan WhatsApp, Dave, show me picture of you. Would you please smile to me today? Gitu. Winda, The Parlor. This is dari buku Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Ini namanya adalah Moonshot Effect. Apa itu? Jadi dalam teknik jualan, penjual yang baik tuh suka nambahin hal-hal yang sebenarnya nggak ada di dalam menu, di dalam servisnya, di dalam layanannya, tapi yang sifatnya lebih personal. Dan ini yang bikin orang balik ke dia. Jago Winda. Iya. Jago jualan. Iya, dan Winda tuh kadang-kadang WhatsApp gitu, Dave, I miss you gitu. I haven't seen you so long. How are you? Gitu. Dia nggak minta gue balik loh ke salon. Dia cuma nanya, how are you? I only saw you on IG. How are you? Gitu. Jago dia. Nah, itu yang dilakukan Daryl ya. Ya, kayaknya gini ya Dave. Gue melihat bahwa makin kesini orang jualan tuh makin pinter. Ya, Daryl, Winda, itu kan sebenarnya jualan. Walaupun jualannya dia adalah jasa dan servis. Ya, tapi dia nambahin mungkin gampangnya moonshot tuh kayak personal touch lah. Ya, dia menambahkan personal touch dalam servisnya. Dan itu yang kemudian membuat orang jadi ingat sama dia. Dan lihat nggak apa yang dia lakukan? Kita ngomongin dia loh. Di siaran pagi kita di depan 3.300 orang. What an advertisement! Yes, true. Ada yang temen gue Gila loh.
temen gue tuh nanya gini ya, membahas mengenai Daryl sama service yang dilakukan Winda gini. Akankah mereka mampu mempertahankan service yang sama kalau jumlah customer-nya udah semakin banyak? Nah, gue tadi mikir gitu, gimana caranya dia making business? Kalau dia bikin jedanya 3 jam, dia bikin kayak begitu, service-nya very personal. Terus gue mikir gini, oh, nomor satu adalah antara dia naikin harga, atau yang kedua, dia ciptakan another Daryl selanjutnya. Yes. Iya kan? Supaya apa? Tapi gue yakin sekali bahwa Daryl berikutnya itu belum tentu standarnya sama sama dia. Itu yang membuat sesuatu namanya premium service, guys. Yes. Kalau premium service tuh kayak gitu tuh, very personal. Orang tuh diminta si pemberi jasa tuh diminta untuk menghafalkan. Hmm. Tapi kalau mass kan nggak ada. Oke, next, masuk cukur, go, masuk lagi cukur, bro, gitu kan? Tapi Yes. kalau premium nggak kayak gitu. Yes, betul sekali. Dan aku juga melihat satu persamaan, katanya Winda waiting listnya sampai Agustus. Oh ya, satu juga yang bikin gue berhenti adalah gitu, gue nunggunya kelamaan. Walaupun Winda tuh baik ya, Winda tuh selalu menawarkan, Dave, you just WhatsApp me, I'll squeeze you in on my lunch break. Gue kan nggak tega ya, gue tuh paling nggak tega, wet, nyerobot gitu, gue nggak bisa. Gue mah kalau tuh paling tega tuh kayak gitu-gitu. Oh really? Are you sure? Are you sure? Yes, just come. But I have no hairs. Gue It's nggak okay. gue nggak bisa, Bo. Gue nggak tegaan. Winda salonnya The Parlor, sayang. Dharma Di Wangsa. Dharma Wangsa Square, The Parlor. Yang ingin gue bahas adalah aku melihat satu persamaan. Daryl Desmond, Winda The Parlor, Pak Chandra yang memberikan personal touch di dalam service mereka. Lo bilang moonshot gitu ya. Ya, Moonshot. Gue melihatnya gini, Wet. Apa could it be bahwa di era zaman yang semua serba cepat, semua serba robotik, semua berinteraksi pengennya buru-buru, kita tuh kangen mendamba kehidupan kita back in the 80s and 90s where everything is a bit slow, a bit personal, dan human interaction itu genuine gitu. ya. Yang adik-adik nggak relate sama lo. Iya kan? Ya, they don't understand how kehidupan di tahun 70-80-an tuh kayak apa. Iya kan? Mereka, Iya kan? Wet? iya, tapi buat mereka yang dilakukan oleh Daryl itu sesuatu yang kayak, lucu banget ya di tengah semua orang lihat layar handphone, ada orang yang kemudian ngajak lo ngobrol. Very personal and very attentive. Cuma anak zaman sekarang tuh akan menganggap gini, ini agak terlalu intervensinya terlalu dalam deh. Nah, bisa jadi, tapi but then again, Iwet, gue melihat tendensi justru anak sekarang merindukan hal itu karena Daryl itu isinya, Bo, anak-anak muda belia, Yogi itu paling tua di situ yang Iya. Cuma kan kayak tadi gitu ya, ketika lo cerita gitu, terus orang-orang tuh pada bilang gini, itu barbernya bukan buat orang introvert, itu barbernya nggak buat aku yang anak introvert, introvert tersiksa, yang gitu-gitu, you know. dan menurut gue si Daryl juga jago kayak Yogi gitu ya. Dia datang ke sana dia bilang, aku lagi nggak pengen ngobrol. It's okay bro, we can just sit together. Mm-mm. Lo tuh diem-dieman, lo nggak harus jadi terpaksa ngobrol juga, you know. Dia tahu batas, psikolog, Bo. Iya. Nah, itu juga tadi gue bilang gini, Winda terus Daryl gitu ya. Menurut gue mereka equip themselves dengan ilmu psikologi itu keren banget. Apalagi ketika jasa yang mereka berikan berhubungan sama manusia. Karena ketika lo belajar dasar-dasar psikologi gitu ya, lo akan tahu persis gitu bahwa orang punya yang namanya personal boundaries, personal zone, dimana ya lo nggak akan tabrak itu gitu. Yes, betul. Ya, Keren deh pokoknya anak-anak sekarang itu ya dalam membangun bisnisnya keren. Kalau teman-teman ragu gini, karena gini ya kayak gue tuh juga sebetulnya kan introvert ya. Dan gue tuh paling agitated kalau gue lagi social battery gue low.
gue harus ngobrol sama orang yang service ke gue one on one, tapi gue lagi nggak pengen ngobrol. Contoh, trainer, guru olahraga, salon gitu, yang kayaknya lo nggak bisa lihat gue lagi males ngomong, tapi lu tetap aja gitu ngoceh lu ngajakin ngobrol. Nggak pengen gue. Gue lagi pengen ngajak ngobrol perempuan yang abis copot retinanya. Kok nggak bisa nih? Gambar gue mana? Oh udah deng. Coba. Oh my God! Johnny Depp, is that you? Oh my God! Belum sembuh. Ya bukannya belum sembuh. Nah, mohon diluruskan. Oke. Bukannya belum sembuh, tapi masih dalam masa pemulihan. Nah, Oh my God. penglihatan gue tuh belum 100% kembali, dan bisa jadi memang tidak 100% akan kembali, tapi perlahan ya, gradually it's getting better and better. Nah, di dalam mata gue itu ditaruhnya tuh ada gas. Nanti ya next time kalau waktunya panjang gue ceritain. Jadi ada gas yang ditaruh di situ, sehingga gas itu semakin hari kan semakin sedikit. Ya. Nah, yang ada itu gas tuh membuat, jadi dia tuh kayak terbang-terbang gitu loh di mata gue. Jadi penglihatan gue tuh belum enak. Jadi you know what, today is really like 2 weeks after my surgery. Jadi 2 minggu lalu itu tuh gue benar-benar melakukan surgery itu kan. Hari ini tuh gue nggak bisa enggak, gue tuh udah ada kelas Terus? Ngajar. Ya udah, jadi gue jalanin karena sebenarnya badan gue sehat, semuanya baik, mental gue agak terganggu, ya kan? Karena kalau Dave kan introvert, senang tuh menyendiri. Kalau gue kan extrovert, ya. Walaupun belakangan gue senang menyendiri juga, tapi ada momen-momen, aduh, gue kok kayak nggak produktif banget sih nih. Yang biasanya gue olahraga hampir setiap hari, gue nggak boleh olahraga, and it's been like this for 3 weeks gitu for me. Nah, jadi ya I try to manage. Pagi ini gue bangun, gue dandan cakepan dikit untuk ya gue kalau udah dari segi materi kan gue udah siapkan dari jauh-jauh hari. Nah, jadi hari ini dan besok gue memang harus keluar rumah untuk menjalankan peran dan tanggung jawab gue sebagai fasilitator kelas komunikasi. Kabek, kemarin aku cerita sama Dave, waktu kejadian itu matanya Kabek kan sampai picek gitu kan? Langsung mengecil kan? Ya itu kan habis operasi. Oh, itu pas abis operasinya, bukan Habis pas operasi. kejadian. Kalau belum dioperasi biasa aja, Wet. Ini lepas retina itu bukan sesuatu yang kayak lu bisulan atau mata lu keluar gitu. Kagak. Atau lu ketabrak tembok memar. Nggak ada bekas, gitu. nggak ada ciri-ciri fisik tuh nggak ada. Tinta adindah. Gimana? Enggaknya gimana? Tinta adindah. Oh begitu. Jadi nggak ada nih. Tapi penglihatan lo terganggu. Nah, ternyata ya itu sebenarnya ada dari dari beberapa waktu yang lalu. Jadi sebetulnya gimana? Ada nanya penyebabnya apa, kenapa bisa copot gitu. Betul, banyak sekali yang bertanya demikian. Jadi untuk masalah retina ini, sahabat-sahabatku tersayang, cintaku negeriku, untuk gue itu ada 2 faktornya. Yang pertama adalah faktor bakat, dan kedua adalah faktor usia. Bakat tuh turunan maksudnya. Bakat itu adalah keturunan atau memang gue dilahirkan dengan mata yang jelek kualitasnya. Oh. Gitu. Jadi nah sebenarnya ya gue tuh
gue tuh kemarin masih males aja. Gue tuh kepengen berbagi sih sama teman-teman semua untuk mewaspadai ini. Karena biar bagaimanapun mata nggak ada gantinya ya, Bo. Betul. This is what you have to be aware of gitu. Nah kemudian gue waktu di rumah sakit itu ya nunggu giliran gue mau operasi dan lain-lain. Tiap kali gue pemeriksaan, gue melihat banyak sekali bayi-bayi yang terancam buta karena orang tuanya tidak aware. Wait. Banyak kan bayi-bayi prematur. Jadi teman-teman kalau ada saudara atau kita sendiri gitu melahirkan bayi prematur, within a week, dalam 1 minggu pertama Anda harus cek retina matanya. Oke. First week. Gitu. The first week. So Lanjut. kalau sesuatu yang jelek terjadi, misalnya matanya kan namanya anak prematur kan, bayi-bayi premi kan memang perkembangannya kan memang belum sempurna kan, tidak sesuai dengan perencanaan berapa puluh minggu itu kan. Nah, jadi mata anak itu sangat rentan. Jadi kalau dilihat nanti bisa dilihat tuh bener apa enggak retina atau matanya berkembang baik atau tidak. Nah itu tuh dalam waktu 1 minggu harus diperbaiki. Kasian Bo, kemarin aja waktu gue lagi nunggu giliran ada ibu-ibu pada nangis, bayinya belum ada sebulan, buta Bo. Dan kebutaan pada bayi itu levelnya ada level 1, 2, 3 sampai level 3 aja. Makanya lu suka lihat nggak kalau ada anak kecil-kecil kacamatanya udah tebel gitu. Nah bisa jadi permasalahan yang seperti itu. Nah itu tuh berarti mungkin level keburamannya tuh masih bisa dibantu dengan kacamata. Tapi kalau udah level 5, levelnya tinggi, itu udah 100% you are blind. Bertanya, ini fenomena ini tuh karena apa Kak Bek? Karena kayaknya zaman dulu tidak terlalu terangkat. Mungkin karena akses informasinya masih sangat terbatas. Oke. Sebetulnya gue yakin seperti misalnya pendarahan pada ibu melahirkan kan menjadi penyebab kedua kalau nggak salah ibu meninggal saat melahirkan. Dari dulu tuh udah banyak wet. Cuman sekarang aja baru oh iya itu bahaya banget loh, itu pembunuh kedua tertinggi bla 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 bla, karena udah ada perhitungannya, udah ada aksesnya terhadap informasi tersebut. Nah gue rasa kesehatan mata, kesehatan apapun ya yang harus diperhatikan ternyata itu tuh dari dulu udah ada. Permasalahannya banyak ya, sekarang diperburuk dengan situasi kita selalu melihat gadget, kemudian mata menjadi lebih lelah, hidup menjadi lebih berat, capek kan manusia sekarang ini kan gitu. Kabek, retina copot tuh kayak copot-copot look gitu atau gimana sih? Retina itu bagian belakang, belakang. Jadi kalau ini mata kita nih retina tuh di bagian belakang. Retina tuh kan ada kornea, ada lensa. Kalau ibarat kita nonton bioskop, ya, kan ada sinar yang mengandung gambar-gambar itu kan ditembakin ke layar kan. Retina itu layar. Ablasio namanya. Yes. Ini ada pengaruhnya karena keseringan pakai lensa, pakai soft lens? Enggak. Enggak ada. Lensa soft lens itu di depan, urusannya sama ya lensa mata kita. Ini di belakang. Ya, di belakang. Di belakang. Dan banyak sebetulnya, ini tuh terjadi banyak pada banyak orang. Karena waktu gue cerita Becky, banyak kan juga yang tahu kalau Becky baru melakukan operasi ini, banyak yang bilang aku juga udah, papa aku juga udah, orang tua aku juga udah. Jadi it's quite common gitu ya. Jadi teman-teman harus menyiasati. Dan sekarang Becky 2 minggu pemulihannya nggak bisa tidur telentang ya Nek, tengkurap dia tidur. Tidur gue tengkurap Bo, gue udah 2 minggu tidur tengkurap. Jadi ya terus terang ya dengan proses ini tuh sebenarnya mata gue baik-baik aja, beneran deh. Gue tuh sangat mengapresiasi
dokter-dokter yang melakukan bius. Gue tuh di bius total loh, Iwet, Dave, teman-teman. Jadi apa namanya, kalian kan tahu ya kalau operasi katarak atau lasik itu kan urusan menit ya. Operasi gue tuh 2,5 jam. Panjang ya. Dedel doel ini mata kiri gue. Tapi gue bangun itu tidak ada rasa senut. Nih selama 2 minggu ini gue tidak pernah mengalami yang namanya sakit kepala. Halo. Masa? Beneran Dave. Dua hari pertama gue ada mual-mual. Ternyata gue kurang makan. Gue tahu nih. Untung bukan karena gue hamil. Gue kurang makan. Gue tahu nih, soalnya temen gue si bencong baju merah ini nih Wet ya, kan dia tuh kan ratu olahraga. Dia tahu, dia udah ngitung 2 minggu gue nggak bisa olahraga, gue takut gendut, makannya dikurangin kali ya, makannya dikurangin. Gue tahu Iya, nih, Bo. soalnya dia WhatsApp gue cuman gitu, aduh deh gue takut gendut deh nggak olahraga gitu. Dibongkar lagi. Tapi ya beneran. Itu tuh ya. Oh iya, karena 2 hari pertama juga gue kan makannya sambil nunduk gitu. Minum tuh pakai sedotan gitu. Emang, Nah jadi agak kurang. Mual. Kebahagiaan Apa, Dave? hidupnya dia, kebahagiaan hidupnya dia itu cuman olahraga sama pakai gaun cantik. Udah itu aja. Udah 2 itu aja. Titik selesai. Begitu itu Dengan diambil hashtag dari I love hidupnya, what I kelar. do, I do what I love. Mau nanya dong, Bu Becky. Kan kamu kan pakai eye patch gitu sekarang. Mm-mm. Alisnya tetap dibikin apa enggak? Yang ditutup. Goblok. Enggak. Ini aja gue enggak bikin. Lu tahu nggak? Nih mata gue tuh. Sebenarnya not bad. Oh iya. Tuh. Iya. Iya lu kayak Tapi- yang gigit sebelum operasi aja. Tapi masalahnya gue tuh ngeliatnya kan bebayang-bayang, puyeng dong pala gue. Oh. Ibu puyeng. Heeh. Heeh. Lu nggak pakai bulu mata, nggak pakai apa-apa tuh? Ya enggak lah. Enggak. Ya, yang kiri kan nggak kenapa-napa. Iya. Yang Ya, kanan, ini Yang kan kanan kanan. nggak kenapa-napa. Tapi, Jadi, apa? tapi berapa persen apa tuh keyakinan dokter bahwa semua pasca operasi dan pasca pemulihan you will get your vision back? Jadi so far ada yang nanya kenapa pakai begituan katanya gitu. Jadi capek. Lu nonton aja Baca nanti. lagi sama mata gue yang tinggal 1 ini hari ini. Oke, jadi gini. Gue itu dokter. Jadi gue tuh sebenarnya konsul udah dapet 2 dokter. Dokter yang terakhir. Kenapa? Nggak ada Jalol gue. Hai Jalol. Oh, nah jadi dokter yang terakhir itu kalau dokter yang pertama dia hanya mengatakan bahwa we have to save your vision. This surgery is not to make your vision better, but to save your vision. Serem ya? Kan serem ya. Nah, jadi waktu itu gue bilang, oh gitu ya, karena parah banget katanya. Nah, terus gue ketemulah sama dokter yang kedua, dokter yang terakhir yang akhirnya gue percayakan untuk melakukan operasi ini kepada gue. Jadi kalau dokter yang terakhir ini namanya dokter Shakon Tahia, very comforting. Dia tidak menjanjikan muluk-muluk, tapi menurut dia akan rapihkan sebisanya. Dia berharap habis ini my vision is going to get better. Gitu. Jadi karena gini, nah ini satu hal yang gue pelajari. Tunggu, Pak Jani parkir dulu, saya diam dulu di mobil. Nah jadi waktu saya gue kayak lagi Pak Jani. Kecampur. Nah, oke. Jadi gini, ini adalah hal yang sangat menyedihkan ya. Tapi gue harus ingetin kepada semua. Ingat nggak kita pernah ngebahas jangan maklum? Ya. Ya, ingat. Sama, ini situasi jangan maklum. Jadi gue itu karena gini, gue tuh dari kelas 2 SD, teman-temanku yang
Budiman, gue tuh pakai kacamata. Ya. Jadi ini terbukti bahwa memang mata gue jelek ya. Dari kelas 2 SD gue pakai kacamata. 2 SD kacamataan sampai gue menjelang remaja gue pakai kacamata. Gue mulai pakai soft lens itu SMP kelas 1. Ya. Oke. Dan kalau lo tanya sekarang minus gue berapa? Minus gue 8. Gue pernah bertanya untuk melakukan LASIK karena orang banyak sekali. Kenapa nggak LASIK kak? Kenapa nggak LASIK kak? LASIK itu harus ada kriterianya. You have to be eligible to do LASIK. Apakah kecembungannya atau apa gitu ya. Nah, jadi gue udah nggak bisa LASIK. Nih mata gue nih minus 8 sampai dengan momen sekarang. Nah, beberapa tahun lalu gue pernah mengalami dan sampai saat ini juga gue tuh ada yang namanya floaters. Iwet Dave. Floaters itu adalah seperti bayangan cacing-cacing kecil yang suka muncul ya. Tidak hanya waktu lu kesilauan atau abis silau, tapi sesekali dia muncul. And be careful my friends, kalau udah mulai muncul floaters, kalian harus benar-benar cek karena itu adalah tanda atau gejala awal yang menuju kepada masalah retina. Tapi itu gue tidak pernah tahu. Dari pertama gue tuh konsultasi dokter mengenai floaters, I didn't get that information. Nah jadi gue menjalani hidup gue seperti biasa dengan aktivitas dan lain-lain, sehingga begitu mata kiri gue ini ada gangguan lebih, gue pikir emang begini mata gue tuh, getting worse sometimes, gitu loh. Mungkin karena usia, mulai pemakluman. Nah itu, tapi ternyata enggak. Jadi sebenarnya masalah gue ini muncul di tahun 2022. Tunggu. Iya, 2022 bulan-bulan Juli Agustus. Dan gue menanganinya pertama kali itu di tahun 2023 bulan April. Itu udah lepas sebenarnya sebagian retina mata gue. Nah, sampai akhirnya kemarin itu gue benar-benar mengalami gangguan yang mana tiap ngelihat orang gitu, kita kan sempet ketemu ya Wet ya. Nah gue kalau gue micing gitu cuman ngelihat dengan mata kiri, pala lu kecil, iya. Jadi gue udah mengalami deformity di dalam penglihatan gue. Gitu. Penurunan penglihatan gitu ya? Penurunan penglihatan, gangguan penglihatan, gangguan bentuk yang gue lihat gitu. Deformity. Yes. Nah jadi Kak, dan nah satu lagi karena kesibukan yang lain mengutamakan komitmen, gak boleh ingkar dan lain-lain. Nah akhirnya gue tuh baru dapet schedule dokter ya baru itu tuh baru yang 3 minggu yang lalu. Sampai akhirnya disitulah dokter udah mengatakan this is urgent. That's why gue tuh sebenarnya hari pertama kedua yang baru dikasih gue harus operasi itu gue nangis karena apa? Kan gue tuh mestinya berangkat ke Perth, anak gue graduation. Nah itu tuh yang gue rasanya tuh jadi jadi sedih banget waktu itu, belum ikhlas. Tapi akhirnya ada 3 poin yang penting, bahwa satu memang gue nggak boleh terbang. Ya tidak boleh terbang, harus segera dioperasi. Yang kedua itu harus segera dioperasi, dan yang ketiga akhirnya gue menemukan dokter yang tepat untuk melakukan operasi gue ini. Kabek, ada yang bilang tadi itu glaukoma nggak sih kalau floaters itu cacing-cacing? Bisa juga glaukoma, bisa juga menuju ke arah retina. That's why you better check carefully. Jadi begitu udah ada floaters itu udah deh, nggak usah lo analisa sendiri, nggak usah Google, lo berangkat ke dokter. Iya. Tapi ya itu juga karena ternyata dokter-dokter kita itu ya seperti ya obrolan gue dengan dokter mata gue, dokter anak aja waktu membantu kelahiran prematur, waktu mengatur kelahiran prematur,
membantu kelahiran prematur ya nggak? Mata setengah ketutup ganggu juga loh kelancaran bicara ternyata. Iya, iya, iya. Terus Jadi soalnya karena jadi nah itu aja dia nggak bisa memberikan informasi yang benar dan krusial loh. Iya, iya Iya betul. dong. Untuk Iya. memperhatikan kesehatan mata. Jadi teman-teman, pokoknya kalau udah ada gangguan apapun ya, sebaiknya cek ya, jangan buang waktu, jangan tunda seperti aku, diriku suka menunda hal-hal yang terkait dengan diriku sendiri. Jadi you have to put yourself first dan ya memang yang itu tadi ya apa namanya kesehatan kita itu sangat penting. Kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan kaki, kesehatan dengkul, kesehatan bahu, kesehatan hati, kesehatan mata, apapun itu, kesehatan pendengaran. Coba deh diperhatiin. Dan ternyata apa yang terjadi pada gue ini sesuai ya sama sama pendeta di gereja khotbahnya. Ayo deh, apa? Apa yang mau dimulai, apa yang mau di stop, apa yang mau dipertahankan. Dan menjaga kesehatan adalah bentuk kesetiaan dan pelayanan kepada Tuhan yang kita percaya. Iya betul. Gitu. Tapi gue agak Jangan minta Tuhan jaga kesehatan dan berikan kita kesehatan kalau kita tetap melakukan hal yang kita tahu merusak kesehatan kita. yes, true that. Tapi itu kan khotbah Pastor Yose ya. Gue kan juga pas datang tuh service pertama. Cuman ada sebagian dari netizen kan suka jahat ya Bek ya. Ada sebagian dari khotbahnya Pastor Yose yang diserang balik tuh ke gue. Gue hapus-hapusin itu semua komen-komennya. Oh gitu. Karena ada satu bagian Pastor Yose membahas mengenai pronouns zaman sekarang itu udah 30. Lu gak bisa mengganti gender lu sesuai dengan rasa. Semua tuh gitu ke gue. Ayo Mas Dave jangan pakai rasa. Kamu tuh apa? Kamu tuh siapa? Gue gini. Lo tuh cuman memotong sedikit dari khotbah. Gak mengerti konteks. Lo serang ke gue apa sih lo? Iya emang itu tuh kalau kita ngebahas tentang orang-orang sekarang merasa sangat berhak untuk berpendapat dan menyuarakan pendapatnya di media sosial itu tuh sadis sih. Lihat nggak sih yang yang anak lulus S2 dikomentarin ibu-ibu? Yes. Apa? What's the point? Iya. Apakah itu bentuk dari kedengkian lo sebenarnya? I think so. Iya, atau apa? Kenapa mesti begitu? Heran deh. Kalau ada satu kelas yang harus ditambahkan kepada sistem pendidikan kita itu adalah kelas berempati dan coba berbahagia untuk orang lain. Hello. Halo girl. Mad lit. untuk yang baru aja gabung dan bertanya Kak Becky kenapa matanya. Balik lagi, Becky Tumeu sedang dalam masa penyembuhan karena ablasio ya tadi namanya ya. Ya, ablasio retina Ya. mata yang lepas. Iya, Jadi jadi habis operasi. Gitu, betul. guys. Jadi ya, gue itu kenapa dedel doel mata kiri gue ini dan tanpa perasaan apapun waktu gue bangun kayaknya nggak ada rasa sakit, senut, whatever it is. Terima kasih kepada dokter anestesi gue yang jagonya setengah mati dan sangat teliti, namanya dokter Anton. Oke, nah jadi Dokter ini banyak yang nanya tadi, dokternya dokter siapa dan di rumah sakit apa? dokter gue namanya dokter Syakon Tahia, Orang apa Kak Bek? orang Ambon, Iwet. Oh oke, dokter Syakon tuh ya, panggilnya dokter Kon. Enggak, dokter Syakon Tahia, tulisannya Tahija. Oke, Nah rumah terus sakit mana? KMN, dokter Oh yang di Kebon Jeruk. enggak, gue di TB Simatupang. Ih deket kantor aku. Iya, tahu gitu sekalian meeting. Enggak. Enggak. Gua tolak. Nek, akhir Agustus tuh gue ada wedding loh sama lo. Tenang, gue udah bikin yang cakep sama Rika Sulaiman, nanti gue bikin. Iya, gue
Ya. Kalau lu biar balance, gue juga rela. Gue pakai satu iPad biar kita Itu setema. bukan masalah balance, itu pasti lo iri, kepengen juga pakai Nggak mau kalah. pakai Nggak mau. ronce. Mulai mikir, tema India bagus nih ya. Gue kasih rumbe-rumbe di sini. Sama satu lagi, hal yang menyedihkan gue mau share dan mengingatkan juga kepada teman-teman semuanya. Gue itu kan typical people pleaser ya. Mm-mm. And udah bawaan, bukan gue mesti pleasing people to get something in return. Ya maybe the thing that I get in return adalah good feeling aja gitu. Bahwa gue seneng lihat orang tuh bisa ya happy dan lain-lain. Nah jadi yang bikin gue sedih juga adalah gue baru menyadari gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlambat sadar ya. Gue menyadari bahwa I took care of a lot of things and a lot of people. Mm-mm. I really took a good care of others and I forgot to take a good care of myself. Bener deh. Itu tuh beneran. Lu picak-picak dikit masih lu usahain, jangan deh, kita mesti ini gitu kan. Nah, Mm-mm. aduh padahal gue lagi gak enak badan banget. Aduh, gue kenapa ya? Aduh padahal gue ada schedule, mestinya gue bisa ke dokter nih. Tapi gue udah janji gitu sama Dave, sama Iwet. Nanti mereka sedih kalau gue batal dan lain-lain misalnya. Dan terus kayak laki gue gitu, sampai gue anterin, ayo Wan, kita ke dokter, cari dokter yang terbaik untuk laki gue. Untuk anak-anak gue bisa begadang tungguin dia dan lain-lain. Untuk teman-teman sahabat gue. And yet, I forgot to take a good care of myself. Gue jangan nangis. Oh. Ini bahasan kita di podcast kemarin ya, Bok. Iya loh. Gimana ini semua orang nangis lah, gue harus apa? Lu minum, sana minum. Biar gak dehidrasi. Iya loh, tapi ya gue rasa gitu. Orang tuh banyak yang seperti gue dan Ya. harus diingetin. Jadi ya terlalu egois juga jangan. Egois itu ya artinya lo gak mikirin orang lain sama sekali. Jangan, itu gak bagus, gak baik. Tapi untuk mengorbankan diri lo dan kepentingan lo yang terkait dengan hal yang sangat hakiki seperti kesehatan, itu Itu juga harus. Ya. itu tuh harus. So Ya. kesehatan, your own happiness and joy itu jangan lo nggak worth it, karena lagi-lagi lo tidak akan bisa berbuat banyak bila lo tidak sehat. Ya. Yes. Ya. So we thank you for sharing Thank you. your update dan berbagi insight buat teman-teman yang menyaksikan duet siaran pagi. Please recover nicely. We miss you. Cannot wait to see you soon. Thank you. Have a good day, Bu Guru dan Suster Popon. Sekarang ini dong Lady Pirate. Oh iya. Aegon Targaryen. Aegon Targaryen sudah ada di dalam darah aku. Dia selalu ada ya peran-peran dalam hidupnya dalam setiap kesempatan ya. Please be well. God bless you, Kak Bek. Thank you so much. I We love love you. you. Take care ya teman-teman semuanya. Bye bye. Bye. Bye.